Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, selamat pagi Bu. Swastiastu, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Baik Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Ya, bagus. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mohon ketua kelas tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Kemudian Ibu Ya Bu. Baik. Mari sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sekarang siapa yang tahu apa itu sumber daya alam? Berdoa selesai. Terima kasih Tania. Selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi. Siapa yang tidak hadir pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yulia, Bu. Kenapa, Yulia? Ada acara. Ya, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Baik, terima kasih semuanya. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, materi pokok, ciri khusus tumbuhan, pembelajaran ke-1. Nah, minggu lalu, apakah anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari? Ya, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang lanjut saja. Nah, Ibu mempunyai benda. Ini benda apa, anak-anak namanya? Bendera. Ya, bendera. Nah, apakah anak-anak tahu kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Siapa yang tahu? 17 Agustus. Apa proklamasi, Bu? Ya, bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus. Nah, apa kalian tahu apa makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Siapa yang tahu? Saya Bu Guru. Ya, Nita, coba apa makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Makna bendera merah putih memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian, Bu. Ya, benar. Terima kasih, Mita. Ya, makna bendera merah putih itu mempunyai makna filosofis. Warna merah berarti keberanian, dan yang warna putih berarti kesucian. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk mengamati gambar tulisan asli dari teks proklamasi selama 2 menit.
Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, Bu. Ibu, siapa yang tahu kapan teks proklamasi dibacakan? Kapan teks proklamasi dibacakan? Saya, Bu. Ya, coba. Teks proklamasi itu dibacakan pada saat 17 Agustus 1945. Ya, benar Linda. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan siapa yang membacakan teks proklamasi tersebut? Siapa yang tahu? Saya, Bu Guru. Ya, coba Mita. Siapa yang membacakan Mita? Yang membacakan teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta, Bu Guru. Ya, benar Mita. Yang membacakan teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhatta. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kalimat tanya. Apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Kalimat tanya berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang diberikan pertanyaan. Adapun kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat kalimat tanya. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait di dalam suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadi suatu keadaan atau peristiwa. Yang keempat, kata tanya di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Dan yang kelima, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keenam, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses suatu peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Nah, sekarang anak-anak buka buku tema 2 halaman 6. Di sana ada teks proklamasi kemerdekaan. Kalian baca selama 5 menit. Apakah sudah anak-anak? Apakah sudah selesai membaca? Sudah, Ibu. Kalau sudah, sekarang anak-anak Ibu tugaskan untuk membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Cari informasi pada teks proklamasi kemerdekaan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jika sudah, Ibu mohon hasilnya anak-anak kirim ke grup WA supaya Ibu bisa menampilkan
salah satu hasil peta pikiran yang kalian buat. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Siapa yang sudah selesai mengerjakan, tolong kirim ke grup WA. Ibu akan tampilkan salah satu hasil kalian. Apakah sudah ada yang mengirim ke grup WA? Sudah, Bu. Ya, tunggu dulu, Ibu akan cek hasil kalian. Nah, ini salah satu hasil dari peta pikiran yang dibuat oleh Alivia. Terima kasih Alivia, peta pikirannya sudah bagus. Untuk anak-anak yang lain, jika sudah, nanti hasilnya bisa dikirim ya, agar Ibu bisa nilai. Terima kasih Alivia. Sama-sama Ibu Guru. Sudah, kalian kan tadi sudah membuat peta pikiran. Selanjutnya, Ibu akan tugaskan kalian untuk mengembangkan peta pikiran yang kalian buat ke dalam bentuk tulisan. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengembangkan peta pikiran ke dalam bentuk tulisan. Ada yang sudah selesai? Sudah saya kirim ke lewat WA grup, Bu. Linda, udah selesai Linda? Udah, Bu. Udah dikirim ke WA grup. Ya, terima kasih Linda. Bisa tolong bacakan peta pikiran yang Linda buat tadi? Baik, dari peta pikiran yang saya buat tadi bahwa Proklamasi Kemerdekaan merupakan acara yang direncanakan, di mana dilangsungkan pada upacara bersejarah, itu antara lain pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih, sambutan Wali Kota Suwiro dan Dr. Muwardi, kemudian tempat dirumuskannya teks proklamasi yaitu di Jalan Pengganggasan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana yang bertepatan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian, yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan juga guna menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat untuk beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di lokasi. Dan Soekarni memberi usulan bahwa yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan juga DRS Muhammad Hatta. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Linda. Tepuk tangan untuk Linda. Nah, kalian kan sudah tadi membaca teks proklamasi kemerdekaan. Siapa yang bisa menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu Guru. Ya, Putri, coba. Baik, menurut saya makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama menumbuhkan sikap toleransi, kedua mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan ketiga saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Putri. Ya, bagus Putri. Nah,
Selain itu, makna proklamasi kemerdekaan yaitu yang pertama, lahirnya negara Indonesia. Setelah adanya proklamasi atau sesudah Indonesia merdeka, maka lahirlah negara Republik Indonesia yang bebas dari penjajahan, berdiri sendiri tanpa dikuasai oleh bangsa manapun. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia telah berjuang maksimal mulai dari kedatangan Belanda sampai penjajahan Jepang. Akhirnya pada saat proklamasi perjuangan itu sampai puncaknya. Tumpah darah para pahlawan terbayar ketika berhasil memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Yang ketiga, sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi menjadi momentum penting yang memiliki makna bagi perkembangan sehingga dapat mengubah pola pikir, sikap, dan tindakan yang akan dilakukan untuk lebih maju ke depannya. Yang keempat, ada aspek kultural. Adanya proklamasi memunculkan peradaban baru, yaitu harkat dan martabat semua masyarakat Indonesia yang sejajar atau sama. Rasa kemanusiaan yang muncul pada kehidupan masyarakat mulai berkembang dengan cepat. Dan kelima, aspek politik. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia pada aspek politik yaitu dapat menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat dan memiliki kedudukan sama dengan negara-negara lainnya. Nah, kalian tahu ini gambar tumbuhan apa, anak-anak? Gambar bunga Ada yang tahu ini gambar tumbuhan apa? Tumbuhan bunga teratai, Bu. Ya, tumbuhan bunga teratai. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang khusus. Nah, apa kalian tahu ciri-ciri khusus tumbuhan? Nah, apa definisi ciri-ciri khusus tumbuhan? Ciri khusus tumbuhan merupakan keistimewaan tumbuhan yang tidak dimiliki tumbuhan lain. Ciri khusus pada tumbuhan berkaitan erat dengan habitat atau tempat tinggalnya. Anak-anak silahkan. Pertama kita akan belajar tentang kaktus. Kalian amati. Apa sih ciri khusus dari kaktus itu? Kaktus itu hidup di daerah yang kering atau yang daerah panas. Kita menyebutnya sebagai tumbuhan xerofit. Lalu pada kaktus itu memiliki akar serabut. Nah, fungsinya apa akar serabut itu? Fungsi dari akar serabut adalah agar dia bisa menyerap air sebanyak mungkin di sekitar tanah tersebut. Nah, dan uniknya lagi, daunnya itu berbentuk duri. Jadi, jika kita melihat ini yang warna hijau, sebenarnya yang hijau ini bukan daun, tetapi ini adalah batangnya. Lalu, mana daunnya? Daunnya adalah yang berbentuk duri. Nah, mengapa dia berbentuk duri? Karena tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Masih ingat, kaktus itu hidup di daerah kering, sehingga airnya itu sedikit. Maka kaktus ini menyesuaikan diri memiliki duri yang kecil, sehingga penguapannya tidak terlalu banyak. Selain itu, kaktus memiliki batang berlilin. Maksudnya, di batangnya ini seperti dilapisi lilin. Apa tujuannya? Tujuannya juga sama, yaitu mengurangi penguapan. Yang kedua adalah enceng gondok. Sudah tahukah kalian apa enceng gondok itu? Nah, enceng gondok itu merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang berair. Atau kita biasa menyebut sebagai tumbuhan hidrofit. Ciri yang lain, akarnya yang dimiliki enceng gondok adalah akar serabut dan pastinya dalam jumlah yang banyak atau akarnya lebat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menjaga keseimbangan saat mengapung di atas air.
Ciri selanjutnya, daun eceng gondok adalah lebar dan pastinya dilapisi lilin. Nah, apakah sama fungsinya dengan yang tadi? Tentu sama, cuman bedanya karena ini lebar, maka dia bertujuan untuk mempercepat penguapan dan lilinnya adalah digunakan agar tidak, maka perlu mempercepat penguapannya. Nah, itu tadi video mengenai ciri-ciri tumbuhan. Ibu akan jelaskan sedikit. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada hidropit. Hidropit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara, dan batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan, contohnya kangkung, teratai, dan eceng gondok. Yang kedua ada higropit. Higropit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya tumbuhan pakis, tumbuhan lumut. Yang ketiga ada xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun, batangnya tebal, dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contoh, pada tanaman lidah buaya dan tanaman kaktus. Sekarang coba kalian baca teks bunga teratai. Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian baca. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, setelah kalian membaca teks bunga teratai, apakah kalian bisa menyebutkan ciri-ciri dari bunga teratai? Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari bunga teratai? Ya, bunga teratai memiliki ciri-ciri yaitu daun teratai bundar dan lebar yang berfungsi sebagai menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu tugaskan anak-anak untuk mengamati salah satu tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak, kemudian cari informasi mengenai ciri-ciri tumbuhan yang kalian amati, dan tulis di buku tugas anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengamati. Ada yang sudah selesai, Nak? Mita, udah selesai, Mita? Sudah, Ibu. Ya, coba Mita presentasikan apa yang Mita dapatkan. Baik, yang saya amati yaitu bunga matahari. Ciri-cirinya yang pertama daun tunggal dan berbentuk lebar. Yang kedua, batang bunga matahari bisa berdiri tegak namun condong menuju ke sinar matahari. Yang ketiga, bunga matahari memiliki rambut kasar memenuhi batangnya. Itu saja, Ibu.
Ya, terima kasih Mita. Jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan buat Mita. Siapa yang sudah? Alif, sudah Alif? Sudah Ibu Guru. Ya, coba Alif presentasikan. Saya mengamati bunga Kamboja. Adapun ciri-ciri dari bunga Kamboja yaitu batangnya keras, kemudian bunganya itu warnanya agak kehijauan Ibu Guru, berbentuk lonjong, dan bagian ujungnya itu agak meruncing. Itu Ya, aja Bu Guru, makasih. ya bagus Alif. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Alif. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada anak-anak ada yang belum mengerti atau ada yang ditanyakan? Sudah mengerti, Bu. Udah, Bu. Nah, kalau sudah pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Kalimat tanya berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang diberikan pertanyaan. Adapun kata tanya yang bisa digunakan untuk membuat kalimat tanya yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Di mana makna proklamasi kemerdekaan yaitu yang pertama, lahirnya negara Indonesia, puncak perjuangan bangsa Indonesia, tonggak sejarah bangsa Indonesia, aspek kultural, aspek politik, dan aspek spiritual. Ciri khusus tumbuhan merupakan keistimewaan tumbuhan yang tidak dimiliki tumbuhan lain. Ciri khusus pada tumbuhan berkaitan erat dengan habitat atau tempat tinggalnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hidrofit, hygrofit, dan xerofit. Nah, sekarang mari kita bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Ratu Anom. 1, 2, 3, mulai. Ratu Anom metangi meilen-ilen, Ratu Anom metangi meilen-ilen, dong pirengang munyin sulenge di jabe, dong pirengang munyin sulenge di jabe. Enyen ento menyuling di Jawa Tengah, enyen ento menyuling di Jawa Tengah, Gusti Ngurah Alit Jambi Pemecutan. Nah, ya, Ketua kelas, Ibu mohon pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada kalanya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih semuanya. Om Santi, Santi. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu.